Halo guys, jumpa lagi di channel Masmatik. Kita tahu bersama untuk tahun 2024 ini dibuka lowongan CPNS yang cukup banyak ya guys. Tentunya belajar materi-materi CPNS, khususnya materi SKD menjadi hal yang penting nih buat kalian yang pengen lolos di CPNS 2024. Nah, Masmatik sudah mengumpulkan FR atau Field Report materi SKD CPNS 2021 nih guys. Nah, siapa tahu nanti soal di 2024 ini mirip-mirip dengan FR CPNS tahun-tahun sebelumnya. Ada lumayan banyak FR yang sudah Masmatik rangkum. Kita coba ulas sedikit demi sedikit ya. Ada beberapa halaman, kita bahas yang halaman 1 dulu nih. Yang pertama ada FR tentang Syarikat Dagang Islam. Di beberapa FR itu menyebutkan pertanyaannya itu seputar siapakah pendiri dari Syarikat Dagang Islam itu sendiri ya guys. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa untuk pendiri dari Syarikat Dagang Islam sendiri adalah Haji Samanhudi ya guys. Kemudian di beberapa FR yang lain itu menyebutkan, nah di bidang apakah nih Syarikat Dagang Islam itu, apakah di pendidikan, sosial, budaya, atau ekonomi. Nah, di sini disebutkan bahwa SDI ini merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat. Oke, selanjutnya ada tentang Partai Hindia. Untuk poin dari pendiri Partai Hindia ini sendiri, kita sering dengar biasanya ada 3 serangkai ya guys. Jadi ini pendiri dari Partai Hindia ada 3 serangkai. Yang pertama ada Dowis Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan ada Ki Hajar Dewantara. Untuk Ki Hajar Dewantara ini sendiri, kalau kita kenal sekarang dia adalah sebagai Bapak Pendidikan Nasional ya guys. Nah, selanjutnya yang ketiga, FR-nya itu menyebutkan Soekarno menolak diberi penghargaan padahal dia pencetus ide Pancasila. Nah, di internet sendiri disebutkan bahwa IR Soekarno mengatakan bahwa Pancasila adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Soekarno mengatakan, aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Begitu kurang lebih. Untuk yang selanjutnya ada FR tentang ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Nah, Orde Baru sendiri ini guys, ini adalah periode sejarah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soeharto atau di antara rentang tahun 1965 sampai 1998. Beberapa ciri-ciri pemerintahannya adalah pengaruh militer yang kuat, kemudian pilihan politik yang dibatasi, kemudian pembangunan negara yang masif, pemerintahan yang sangat terpusat, Pancasila menjadi asas tunggal negara, kemudian ada penataran P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, atau Eka Prastya Pancakarsa. Kemudian ada sektor usaha berkembang pesat. Selanjutnya ada FR juga nih tentang tugas MK atau Mahkamah Konstitusi. Nah, karena 2024 ini sendiri merupakan tahun politik, tentu kita tidak asing ya dengan istilah MK atau Mahkamah Konstitusi, karena salah satu tugas MK adalah memutus perselisihan tentang hasil pemungutan suara dalam pemilu. Nah, adapun tugas MK yang lain adalah yang pertama menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian tugas yang lain atau kedudukan dan kewenangan yang lain adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Kemudian memutus pembubaran partai politik. Nah, kemudian kalau di TIU ada ini materi FR tentang perbandingan senilai. Kalau perbandingan sendiri ada yang senilai dan ada yang berbalik nilai ya guys. Untuk yang nomor 6 ini ya kurang lebih FR-nya kayak gini ya. Bentuknya pilihan ganda. Dengan uang Rp340.000, Ani dapat membeli 8 celana. Jika Budi ingin membeli 10 celana, berapa rupiahkah yang harus Budi bayar?
Nah, ini asumsinya celananya beli di toko yang sama dan spesifikasinya yang sama ya guys. Untuk yang nomor 6 ini kalian coba dulu ya guys, buat latihan dulu pokoknya. Nanti kapan-kapan kita bahas untuk materi yang ada hitung-hitungnya kayak gini. Nah, kalau kalian mau softfile PDF materi ini, bisa kalian download aja ya. Linknya bisa dicek di deskripsi video ini. Untuk video kali ini cukup itu dulu ya guys. Kapan-kapan kita bahas untuk yang halaman berikutnya. Jangan patah semangat untuk belajar. Semoga tahun ini kalian sukses diterima di CPNS. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.